Halo pemirsa yang berbahagia, pada kesempatan kali ini saya mau membuat video tutorial kembali menjawab pertanyaan dari beberapa yang telah memberikan komentar pada kolom komentar, yaitu tentang lanjutan video yang terakhir saya tentang pembuatan stroke. Jika video saya yang terdahulu itu sebelumnya menggunakan sistem one to many, artinya dalam satu transaksi itu bisa menginput langsung beberapa produk atau lebih dari satu produk. Kemudian ada beberapa orang yang komentar bahwasanya yang ia gunakan adalah cukup sederhana. Jadi ketika menginput produk ya produknya hanya satu. Oke, kita buat yang seperti itu, cara yang sederhana. Apa perbedaannya? Kita mulai. Jangan lupa untuk subscribe channel ini agar tetap mendapatkan informasi-informasi ataupun cara-cara pembuatan aplikasi dengan AppSheet. Yang pertama kita buat tabelnya dahulu tentunya. Kita namain semisalnya one order aja. Kita namain one order karena satu order itu langsung jadi sebuah nota atau stroke. Kita buat kolom-kolomnya. Yang pertama kita buat kolom invoice. Lalu yang kedua kita tanpa perlu tanggal bisa saja, karena ini mungkin untuk menyimpulkan database kita ya. Dan ini juga kenapa kita hilangkan kolom tanggal, karena nanti pada saat di stroke kita langsung menyematkan bahwasannya itu akan menggunakan rumus now atau tanggal dan waktu. Jadinya pada saat tanggal dan waktu dicetak ya itu yang akan tertera pada stroke kita. Jadi langsung saja kita ke pembeli. Ke pembelinya siapa? Jika itu menggunakan pembeli, jika tidak ya langsung produknya apa. Jadi cukup simple. Lalu di sini kita produk, bisa kita tambahi harga, bisa langsung kuantitinya berapa, lalu totalnya berapa. Semisalnya di sini diberi bayarnya itu berapa, kemudian sisa bayarnya berapa, atau sisa bayarnya nggak usah ditaruh di sini. Jadi nanti langsung otomatis akan ada di stroke kita. Di sini saya tidak memberikan fitur, bisa edit ya. Jadi ini hanya untuk membuat stroke. Kalau semisalnya salah ya di delete terlebih dahulu seperti itu. Ini yang lebih simpel. Kalau mau bisa update tentu itu akan bisa juga untuk bisa update kita buat saja. Jadi biar tidak ada pertanyaan lagi, misalnya bisa buat update. Misalnya kalau itu ada invoice, kita buat sini cetak. Kenapa? Ini nanti rumusnya sama, hanya saja posisinya berbeda. Kalau invoice nanti kita buat dia sebagai primary key, artinya ketika diedit dia tidak akan ikut teredit atau tidak bisa diedit. Sedangkan cetak ini dia akan berubah sesuai dengan ketika form itu dibuka. Jadi seperti itu. Oke, mari kita import tabel kita ke dalam AppSheet. AppSheet ini aplikasi yang kemarin saya pakai juga. Jadi langsung kita klik one order. Jadi untuk penyusunan pembuatan tabelnya ya ikutin video saya sebelumnya.
Jadi di sini saya buat aksesnya semuanya. Lalu untuk invoice tentunya kita isi unique ID, tetapi di kolom initial value. Kalau kita taruh di sini, kita tidak bisa menjadikan primary key. Primary key harus bisa diedit. Artinya harus ditaruh di initial value atau bisa dikosongkan. Kemudian pembeli itu kita tipenya ref, lalu kita refkan ke tabel pembeli. Tabel pembeli seperti apa? Hanya seperti ini aja. Jadi kemarin hanya nama-nama saja. Tidak ada kolom pelengkap yang lainnya. Lalu untuk produk kita juga perlu refnya ke tabel produk. Kita dan lalu harganya kita setting jadi number. Kemudian quantity, harga ini kita bisa menggunakan rumus referen sama seperti tutorial saya sebelum ini. Jadi kita mencari harganya cukup mengetikkan seperti ini. Tabel kolom produk yang kita tipenya ref menuju ke produk, untuk mencari harga yang ada di tabel produk itu kita hanya menuliskan rumus seperti itu. Jadi nama produknya, kemudian ini nama kolom di tabel produk, yaitu kita mencari harga. Ini abaikan dulu karena apa? Karena kita tadi baru saja men-setting tipe kolom produknya dari tadinya teks menjadi ref. Itu belum kita simpan. Jadi dia akan muncul error seperti ini, bahwasanya kolom produk itu tidak mengandung referen karena kolom produknya belum kita save ketika kita mengubahnya ke tipe ref. Kemudian quantity kita biarkan isiannya. Lalu jika ingin tipenya itu tidak ada tombol plus minusnya, kita labelnya kita hilangkan. Atau jika memang ada tombolnya, lalu kita misalkan harganya itu kelipatan 1000. Jadi di sini kita bisa menuliskan 1000. Artinya ketika kita mengklik tombol plus, itu harganya akan bertambah 1000. Jika kita mengklik tombol min, itu harga akan berkurang 1000. Ini bisa kita hapus atau kita bisa tentukan nilainya sesuai dengan toko kita. Lalu totalnya tinggal kita kalikan saja antara kolom produk dan kolom harga. Perkalian sama seperti di Excel menggunakan karakter bintang. Tinggal kali quantity. Ini bukan produk, ini harga. Kita save. Ini tipe invalid add no, biarin saja. Karena apa? Karena tadi tipe harga itu masih teks, jadi belum number. Jadi teks kalikan number pasti invalid. Tapi setelah kita save, kan kita sudah merubahnya. Setelah kita save dia akan hilang errornya ini. Kita save saja. Lalu bayar kita juga pakai tipe number. Numbernya sama, misalnya numbernya biarin auto saja, kita hidupin show separatornya. Kemudian untuk cetak kita kasih rumus unique ID. Unique ID kita save. Oke, sudah. Untuk setting
kolomnya. Kita simpan dulu apakah muncul error atau tidak. Setelah itu kita akan membuat struknya. Kita tunggu sampai selesai. Ini kayaknya internetnya agak terganggu, jadinya loadingnya agak lama. Seharusnya nggak terlalu lama karena datanya masih sedikit sekali. Kita buat UX-nya yang pertama biar tidak lupa. Kita UX-nya misalnya order, simple order. Kita tipe tabel saja ya. Kemudian kita cari for this datanya, tentu saja one order. Sudah, kita menuju ke automation. Automation sama seperti video sebelumnya, kita mulai dengan membuat new bot. New bot kita namain one stroke misal. Lalu kita buat eventnya misalnya input. Jadi ketika input di one order maka akan memicu terjadinya stroke. Sini kita kasih true saja karena semua kejadian tanpa syarat kita akan mencetak stroke. Lalu di sini kita pakai berarti add and update aja ya. Berarti saat menambah juga akan tergenerate stroke-nya, pada saat edit juga tergenerate stroke-nya. Artinya ketika diedit stroke-nya akan jadi stroke yang baru. Jadinya tidak menggunakan stroke yang lama, stroke-nya tetap terupdate. Seperti itu, kita create custom, lalu prosesnya kita namain one stroke saja. New step kita buat stroke PDF ya. Lalu run task-nya kita pilih aja create new file, task-nya kita namain one stroke. PDF ini kita bisa langsung klik create. Foldernya mau kita taruh folder yang berbeda, one stroke, huruf besar ya. Lalu untuk file name-nya kita pakai file name bukan yang invoice tetapi yang cetak, yang artinya ketika diedit dia ikut berubah. Kemudian kita matiin timestamp-nya, jangan lupa. Lalu kita buat portrait, kemudian ini custom. Biasanya kita akan buat tingginya 120 atau 12 cm, lalu lebarnya kita buat 58 cm. Lalu kita buka dulu template untuk stroke-nya. Kita save bisa. Kita tunggu template-nya kebuka baru nanti kita edit-edit. Sebenarnya ini lebih mudah editnya, tinggal semuanya sudah ada di sini, jadi tinggal kita setting sedikit saja. Terutama di back setup-nya ini saya buat 0 saja. Ini bebas, kita ganti misalnya yang lebih kecil ya, yang lebih kecil. Oke. Ini struknya sudah jadi.
Tinggal tentu ini tidak kita butuhkan. Lalu yang kita butuhkan mungkin kembaliannya berapa. Kembaliannya tentu adalah nominal bayar dikurangi dengan total. Nah, caranya seperti ini pengoperasian sistem pengurangan maupun perkalian, pembagian, itu caranya seperti ini penulisannya. Jadi kita namain saja sini semisal struk ya. Struk simple. Kita taruh ini, kita gedein coba fontnya. Karena kalian bisa menyematkan gambar juga di sini. Jadi agar icon dari perusahaannya itu bisa. Kita coba untuk tes untuk mengetahui apakah ada error atau tidak dalam penulisan pembuatan body template-nya. Ternyata tidak ada, harusnya ini sudah bisa bekerja sebagaimana mestinya, seperti yang kita inginkan. Lalu kita memanggil ininya ya, membuat virtual column untuk memanggil file struknya, yaitu kita pakai cara yang kemarin. Kalau kalian belum kemarin video yang pertama itu kita banyak error-errornya. Jadi kenapa error, jika terjadi error seperti apa, silakan tonton video sebelumnya. Kita copy saja ini, kita hanya merubah sedikit saja, yaitu kita tambahkan di one order, kita namain stroke. Lalu kita paste. Nah, stroke ini kita tadi membuat foldernya namanya one stroke ya. One stroke. Lalu di sini kita tidak menggunakan nama pembeli, tetapi langsung menggunakan nilai yang ada di kolom cetak PDF. Jadi ini disesuaikan dengan penamaan kita pada automation untuk file kita. Kita save, lalu kita ubah tipenya jadi file. Oke, kita klik done, lalu kita save. Saya ingin menunjukkan juga letak Google Drive-nya seperti apa. Jadi kita tadi di dalam aplikasi kita itu sudah kita setting. Sebentar, kita tunggu. Saya mau menunjukkan default dari folder yang kita gunakan pada aplikasi kita ini. Jadi saya taruh foldernya itu pada folder sampel, lalu subfoldernya toko. Nah, di sini yang stroke itu adalah untuk video tutorial sebelumnya. Nah, untuk tutorial yang sekarang itu nama foldernya adalah one stroke, seperti tadi kita buat. Bentar, ini loadingnya cukup lama. Karena apa? Karena tadi saya kliknya save and verify. Save jika data Anda banyak, kita harus bisa tahu kapan mengklik save saja, kapan kita mengklik save and verify. Save and verify itu akan berdampak kita akan memverifikasi semua kolom-kolom yang ada di aplikasi kita. Jadinya jika datanya cukup banyak, itu akan memakan waktu cukup banyak. Jika hanya terkait rumus, kemudian nggak ada hubungannya sama kolom, itu tidak perlu save and verify, cukup save saja.
kita coba untuk ke UX-nya, kita coba apakah sudah berjalan atau belum. Untuk simple stroke kita pilih di sini, kita produknya misalnya jeruk, langsung kuantitinya kita tadi taruh 1000 ya, jadi cukup banyak, harusnya bukan di kuantiti tapi di harga, kita salah tadi, nanti kita perbaiki. Kemudian bayarnya katakanlah 100.000. Nah, kita save saja, lalu kita cek apakah stroke kita sudah jadi atau belum. Ini tipenya ternyata kita masih tipe card ya, nanti kita ganti. Ini struknya apakah sudah jadi, kita cek di sini, ternyata belum tercreate ya untuk stroke kita. Ketika kita klik, kita juga masih ternyata sudah jadi. Mungkin saya salah naruh foldernya ya. Foldernya itu kita taruh di toko OneStroke. Ini sudah jadi ya foldernya. Tadi belum, jadi agak telat sedikit di sini. Tapi yang penting filenya sudah tercreate seperti ini. Jadi kalau semisalnya ada edit, kita coba apakah berubah 9BC. Kita cek tadi struknya F67, dia sudah berubah. Ketika kita edit dan save lagi, maka dia akan berubah. Tadi kan sisa 25, tadi 3 kilo 75.000, sekarang kita jadiin 4 kilo 100.000. Struknya harusnya mengikuti edit kita terakhir. Kita save. Nah, kita panggil lagi, harusnya struknya berbeda dengan struk sebelumnya. Kembaliannya sudah 0. Kalau tadi kuantitinya 3, kembaliannya 25.000, totalnya 75. Sekarang sudah berubah struknya. Ini adalah cara pembuatan struk yang lebih simpel dibandingkan dengan video saya yang pertama. Jangan lupa untuk tetap subscribe, like, dan jangan sungkan untuk komen, untuk request fitur-fitur yang perlu kita bahas di video-video selanjutnya. Sekian, terima kasih.